Tiga. Israel hantam markas Hizbullah di Beirut. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jadi saudara sekarang sudah kewalahan ya Hizbullah, dan Lebanon juga sekarang sudah hancur babak belur. Yang kasihan rakyat ya, rakyatnya kasihan. Ini nanti kalau saya lihat seperti kejadian yang di daerah Gaza Utara, tepi barat Khan Yunis Rafah. Nah itu juga saudara ya sekarang sudah rata, sudah dalam kendali Israel. Jadi sekarang Israel ingin menghabisi Lebanon karena Lebanon yang menghantam Israel duluan dengan alasan membela Hamas ya. Nah ini judulnya ya, Hizbullah hantam markas Israel hantam markas Hizbullah di Beirut ya. Juru bicara militer Israel mengatakan Hizbullah sengaja membangun markas di bawah gedung-gedung tempat tinggal militer Israel. Jumat tanggal 27 bulan 9 mengatakan pihaknya melancarkan serangan jitu pada markas pusat organisasi teror Hizbullah di Dahiyeh, pinggiran kota Beirut. Serangan itu mengguncang gedung-gedung dan menimbulkan kepulan asap besar yang membumbung ke atas kota itu. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh televisi, pasukan pemerintahan Israel ya, Defense atau Forces IDF mengatakan serangan itu menargetkan apa yang disebut juru bicara IDF sebagai pusat teror Hizbullah yang sengaja dibangun di bawah gedung. Jadi Hizbullah sengaja membangun di bawah gedung, padahal gedung yang di atas bukan milik Hizbullah ya, milik masyarakat umumnya. Jadi supaya ketika nanti Hizbullah sembunyi di bawah tidak ketahuan. Ternyata ketahuan juga ya, tapi yang secara rakyat ya. Gedung-gedung tinggal di jantung Dahiyeh. Wah, maksudnya di jantung Dahiyeh itu di jantung kota ya. Sumber-sumber mengatakan Amerika Serikat AS sudah diberitahu sebelumnya beberapa saat sebelum serangan udara. Namun juru bicara Pentagon Sabrina ya, Singh mengatakan kepada para wartawan pada Jumat tanggal 27 bulan 9 bahwa AS tidak mendapat peringatan sebelumnya mengenai serangan itu. Singh mengatakan Menteri Pertahanan Lloyd Austin baru berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel setelah operasi Israel berjalan. Jadi luar biasa ya, Israel tidak minta bantuan kepada Amerika ya. Nah, tidak ada pemberitahuan juga ya, langsung dia serang Lebanon ya. Televisi Lebanon menyiarkan rekaman suasana setelah serangan. Asap tampak membumbung ke udara dan reruntuhan bangunan yang membara dengan puing-puing memenuhi jalan-jalan di sekitarnya. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan bahwa setelah menjadi sasaran roket-roket dan pesawat niraba drone Hizbullah selama hampir 1 tahun, Israel melakukan apa yang akan dilakukan oleh setiap negara yang berdaulat di dunia jika mereka menghadapi organisasi teror yang berupaya menghancurkan perbatasan mereka. Jadi saudaraku yang saya kasih, Daniel Hagari berkata, saudaraku yang saya kasih, negara manapun pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Israel. Kenapa? Karena Israel ini negara yang berdaulat. Kenapa Hizbullah ya yang dipelihara oleh Lebanon, yang dipelihara oleh Iran, berani-beraninya ya dia menghantam Israel dengan alasan dia membela Hamas. Makanya saudara Daniel Hagari berkata bahwa di negara manapun pasti tetap ya akan membalas begitu ya. Serangan udara Israel terjadi hanya beberapa menit setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wah, Benyamin Netanyahu berpidato umum di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York. Netanyahu menyampaikan pesan yang hampir sama. Kami tidak akan berhenti sampai warga kami dapat kembali dengan selamat ke rumah mereka. Maksudnya warga yang di Sandra dan juga
warga yang sempat mereka mengungsi karena perbatasan dihancurkan oleh Hizbullah. Katanya, kami tidak akan menerima pasukan teror yang bertengger di perbatasan utara kami. Netanyahu juga menyampaikan pesan untuk Iran yang mensponsori Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Jika Anda menyerang kami akan menyerang Anda, katanya. Tidak ada tempat di Iran yang tidak dapat dijangkau oleh Israel. Wih, luar biasa. Israel katakan tidak ada tempat yang nggak bisa dijangkau dia di Iran, ya. Dan hal ini berlaku di seluruh Timur Tengah. Sebelum serangan udara di pinggiran Beirut, Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan udara melintasi perbatasan selatan Lebanon. Sebelumnya pada Jumat dalam konferensi pers di Beirut, pejabat Menteri Kesehatan Lebanon Firas Abiad mengatakan serangan udara terus berlanjut semalaman, menewaskan 25 orang dan melukai sejumlah besar lainnya. Ya, membalas serangan kejam Israel ke kota-kota dan sudah saudara kasih. Jadi saudaraku yang saya kasih, Israel ya dia mempertahankan negaranya karena negara merdeka berdaulat. Jadi Hizbullah yang dikatakan Israel teroris ini kalau macam-macam akan dihabisi, dan bukan hanya Hizbullah tapi termasuk Iran pendukungnya dan juga Lebanon. Nah, oleh karena itu saudara, kita sebagai orang percaya kita berdoa supaya Indonesia aman, supaya rakyat Indonesia tidak mengutuk Israel karena yang mengutuk Israel akan ditutup, supaya juga pejabat-pejabat negeri Indonesia ini tidak juga mengutuk Israel karena kita negara non-blok, kita tidak ada ya blok mana dan blok mana, kita lebih baik fokus kepada negara kita ya yang masih banyak rakyat negara ya, seperti apa yang kami lakukan dalam pelayanan ini. Lihat di tanpa tembok sedikit. Haleluya. Pasti saudara. Nah, jadi kenapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya selalu jatuh bangun di dalam dosa, padahal Alkitab berjanji bahwa kita ini menang lebih daripada pemenang. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4, roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di muka bumi ini. Yohanes 3, saudaraku yang saya kasih, ayat yang ke-34, roh yang diberikan kepada kita itu roh yang tak terbatas. Harusnya saudara, kita ini menjadi manusia-manusia yang tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi keadaan. Karena situasi kondisi keadaan ini bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang hidup, yang kita kenal dalam nama Yesus, yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Sesulit apapun situasi kondisi keadaan, seburuk apapun situasi kondisi keadaan, bagi Tuhan tidak ada perkara. Ya, menurut saya ini lebih baik kita mengisi. Ya, dulu ini semua Bani Kedar Nebayot 99%. Percaya Yesus karena kami layani. Walaupun saya ada di daerah Polres sudah 3 minggu, pelayanan tetap jalan. Ini istri saya melayani. Ya. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, bagaimana kita mau selamat? Haleluya. Dan untuk mengerjakan keselamatan itu kita harus tahu jalannya bagaimana. Haleluya. Ya kan? Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang-orang itu selalu mengerjakan keselamatan yang mana dulu. Haleluya. Ada mereka mengerjakan keselamatan karena kepentingan dia sendiri. Ada mereka mengerjakan keselamatan mereka karena mereka tahu bahwa keselamatan yang berasal daripada Yesus itu yang benar dalam kehidupan mereka, men. Karena nggak semua orang mengetahui bahwa keselamatan yang berasal dari Yesus itu kekal selamanya, men. Karena ada juga yang tidak mengenal, bisa, yang tidak memberitahukan kepada dia juga bisa, ya kan? Jadi kita yang sudah tahu ya keselamatan itu daripada Yesus Kristus, amin. Memang sepele kalau ngomong keselamatan, tapi saudara, arti keselamatan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, amin. Haleluya. Karena tanpa keselamatan kita tidak akan bisa sampai, amin. Sekarang gini ya, aku datang ke tempat ini, kalau gak selamat saya gak akan ketemu, amin. Sama juga kita kepada Yesus. Kalau saya juga berjalan kepada Yesus tapi tidak bertemu dengan Yesus, percuma, amin.
tidak selamat sampai ke alamatnya. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup dalam Kristus harus tahu alamatnya di mana. Haleluya. Karena banyak orang yang hidup dalam Kristus katanya, tapi alamatnya di penjara. Haleluya. Ada. Hidup dalam Kristus katanya alamatnya di mana? Hah? Enggak. Dia berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Jadi alamatnya enggak benar ya. Tapi kalau kita tahu alamat Yesus itu, kita tahu siapa teman kita. Kita tahu apa yang kita perbuat. Amin. Haleluya. Karena keselamatan itu hanya dalam Kristus. Ya, dalam firman Yesus. Batak. Bu. Jangan mau udah haram udah haram yan. Ya. Hati. Mainan tanah Eka kasih nih nak. Oh itu. kasih itulah. Orang aja lah. Ajarin aja. Ya. Dia kan juga tadi nggak kasih. Jangan mati supaya plastiknya bisa. Antela. Nah yang udah jangan balik lagi ya. Berkati ya, tuh berkati. Beli Pak airnya Pak. Bu, nanti kalau udah sisa minta satu buat ibu di rumah ya. Iya, kalau udah sisa ya. Kalau udah sisa. Oh iya. Tapi ini udah jarang ikut kamu ya. Yang harus yang 2 kali berturut-turut baru kasih susu. Kalau jarang-jarang nggak jangan lagi. Ayo sini. Carak tadi. Nah, udah. Udah di sini aja udah. Ya, ini udah baru lagi. Udah berapa kali kan ini? Terima kasih kakak. Udah sering ya? Ya udah Nina. Nih, udah ya. Itu berkati ya. Udah. Mama kemana? Mama. Ada yang masih sakit. Harapan. Olo. Ibu, Pak. Batak lupa wajahnya Manado. Ingatnya, Pak, Manado, wajahnya ke Manado. Pak, hati-hati Pak, ada jalannya, iya. di jalannya Pak. Yang baik Pak, Tuhan kita yang berdoa Pak. Sembuh, ada Hendrik main dong. Pak. Tadi barunya tadi kita tadi. Nah kan kita Tadi saya melayani, sekarang istri saya melayani. Ya, saudara kekasih kasih dalam Tuhan Yesus, dukung pelayanan ini, baik gereja tanpa tembok street itu, penginjilan kami selama kami di Polres, doakan sebanyak jiwa-jiwa dimenangkan pada Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah mendukung, yang belum mendukung juga terima kasih, saya doakan semua diberkati. Tuhan Yesus berkati mereka yang sudah mendukung pelayanan kami gereja tanpa tembok strip itu, yang sudah mendukung pelayanan kami penginjilan, begitu juga yang belum mendukung. Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.